Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, saya Septiriani Ananda Putri dengan nomor NIM 24011 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas genap. Nah, pada perjumpaan keempat ini kita akan membahas materi yang keempat, yaitu administrasi kepegawaian pendidikan. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita membahas pengertiannya dulu. Jadi administrasi ini adalah salah satu aspek penting dalam manajemen untuk mengelola pendidikan yang berfokus pada pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan di dalam lembaga pendidikan. Nah, jadi secara umumnya administrasi kepegawaian ini mencakup seluruh proses yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, serta pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Nah, tujuannya itu juga untuk menciptakan tenaga pendidikan yang profesional, disiplin, serta memiliki motivasi kerja tinggi sehingga kegiatan belajar mengajar tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian dalam dunia pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan memiliki peran yang sangat penting sebagai pelaksana langsung proses pendidikan. Nah, oleh karena itu, pengelola yang baik terhadap tenaga kerja pendidikan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Nah, administrasi kepegawaian ini membantu sebuah lembaga pendidikan dalam menempatkan tenaga sesuai kompetisi serta memastikan kinerja mereka terukur serta bisa memberikan dukungan dalam pengembangan karir. Nah, dengan demikian, administrasi kepegawaian ini bukan hanya kegiatan administrasi semata, melainkan juga bagian dari strategi meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kemudian kita bahas fungsi utama dalam administrasi kepegawaian pendidikan. Dia itu dapat dibagi dalam beberapa bagian penting. Nah, pertama itu perencanaan tenaga pendidikan, yaitu kegiatan menganalisis serta menentukan kebutuhan tenaga kerja di sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, perencanaan ini meliputi jumlah guru yang dibutuhkan, kualifikasi yang harus dimiliki, serta pembagian beban kerja yang seimbang. Tanpa perencanaan yang matang, proses pembelajaran bisa terganggu karena kekurangan atau kelebihan tenaga pengajar di bidang tertentu. Kemudian yang kedua itu rekrutmen tenaga pendidik, yakni proses menjaring dan menyelesaikan calon tenaga pendidik maupun kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga. Rekrutmen yang baik dilakukan secara objektif berdasarkan kompetisi dan profesionalisme, bukan hanya berdasarkan kedekatan pribadi. Melalui proses rekrutmen ini, lembaga pendidikan dapat memperoleh tenaga yang kompeten dan berintegritas tinggi. Nah, kemudian yang ketiga ini pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan tenaga pendidik agar terus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Pembinaan dapat dilakukan melalui pelatihan seminar, lokarya, serta supervisi kelas. Kemudian bisa dengan mengikuti kegiatan pengembangan profesi lainnya. Nah, pembinaan yang berkelanjutan ini sangat penting agar tenaga pendidikan mampu beradaptasi dengan perubahan kurikulum dan pengembangan teknologi pembelajaran. Kemudian yang keempat itu penilaian kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, di dalam penilaian kinerja ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sih tugas dan tanggung jawab dilaksanakan dengan baik. Kemudian guru dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kedisiplinannya, kemampuan mengajar, kreativitas dalam pembelajaran, dan hasil belajar siswa. Hasil dari penilaian ini akan menjadi dasar untuk memberikan penghargaan, promosi, atau bahkan pembinaan lanjutan bagi tenaga yang memerlukan peningkatan kinerjanya. Nah, kemudian yang kelima yaitu kesejahteraan pegawai, yaitu segala bentuk perhatian lembaga terhadap kebutuhan kenyamanan kerja tenaga pendidik. Bentuk kesejahteraan ini bisa berupa gaji, tunjangan, serta fasilitas kerja, sebuah penghargaan maupun kesempatan untuk membangun karirnya. Nah, kesejahteraan ini akan meningkatkan semangat kerja dan memberikan loyalitas pegawai terhadap lembaga pendidikan. Guru yang merasa dihargai dan sejahtera cenderung lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Nah, selain 5 fungsi utama tersebut, administrasi kepegawaian juga mencakup aspek pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh rangkaian kegiatan kepegawaian. Nah, pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan kepegawaian ini berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Evaluasi juga diperlukan untuk menilai efektivitas sistem kepegawaian yang sudah diterapkan serta sebagian besar perbaikan kebijakan di masa mendatang. Nah, dalam praktiknya ini, penerapan administrasi kepegawaian di sekolah itu melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, tata usaha, dan guru. Misalnya, kepala sekolah ini bertanggung jawab dalam membagi tugas mengajar sesuai bidang keahlian guru.
Kemudian bisa melakukan supervisi kelas serta menilai kinerja guru secara berkala. Nah, staf tata usaha membantu mengelola data kepegawaian serta pegawaian seperti absensi, kenaikan pangkat, dan administrasi tunjangan. Nah, di lembaga pendidikan non formalnya seperti bimbingan belajar, administrasi kepegawaian juga diterapkan melalui pengaturan jadwal tutor, evaluasi hasil mengajar, serta memberikan insentif sesuai dengan kinerja pengajar tersebut. Nah, melalui administrasi kepegawaian yang baik, sebuah lembaga pendidikan dapat menciptakan suasana kerja yang teratur, profesional, dan kondusif. Setiap tenaga pendidikan memahami tugasnya dengan jelas, kemudian termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya dan memilih komitmen tinggi terhadap lembaga tersebut. Nah, hal ini pada akhirnya akan berdampak positif juga terhadap mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Nah, sebagai calon pendidik dan calon pengelola lembaga pendidikan, pemahaman tentang administrasi kepegawaian sangatlah penting. Dengan kita menguasai prinsip-prinsip dan fungsinya, kita dapat menjadikan tenaga pendidik yang profesional, tertib administrasi, serta mampu ikut berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Baik, jadi kesimpulan materi ini adalah administrasi kepegawaian pendidik itu berperan penting dalam mengatur dan mengelola tenaga pendidik serta kependidikan agar suatu kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan profesional. Dengan pengelolaan yang baik, lembaga pendidikan dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian manfaat memahami materi ini adalah membantu seorang calon pendidik dan pengelola sekolah dalam meningkatkan kinerja, menjaga keteraturan kerja, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang tertib dan berkualitas. Oke, selesai sudah Pak penjelasan materi pada pembahasan kali ini. Saya Septi Riani Ananda Putri. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.